Terima kasih. 10 materi ini untuk membangun, ini materinya, untuk membangun kapasitas. Dari mulai mindset peradaban, visi global Islam, konsep diri, memiliki visi pribadi RKU, memiliki desain kapasitas diri, rencana pengembangan diri puluhan tahun, memiliki life planning sampai usia 70 tahun, keseimbangan hidup, cara belajar yang canggih, cara memimpin dan visi pemuda Indonesia. Tujuannya 10 sesi ini agar kawan-kawan memiliki kapasitas yang matang. Karena kapasitas itu adalah bahan untuk kontribusi dan karir yang melesat. Maka kami membaginya menjadi 3 frame. Capacity, career, and contribution. Sebesar apa kapasitas yang dibangun, seluas itulah karir dan kontribusi yang bisa tercipta. Jadi kalau anak-anak muda sekarang kebingungan, karir saya nggak melesat-melesat, nggak maju-maju, saya ingin kontribusi tapi gimana ya, saya ini penuh keterbatasan, ya upgrade kapasitasnya dalam 4 aspek, intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Inilah yang akan dibangun. Stimulus awalnya dengan EC stage 1. Tapi ini tidak cukup sobat-sobat, karena ini hanyalah stimulus awal. Setelah itu, kita akan membangun ekosistem di mana orang-orang setelah ikut EC, Anda bukan customer. Jadi sobat-sobat di sini, ini perhatikan bagi semua leader, ada 9 leader, jangan mempersepsikan bahwa yang ikut EC adalah customer. Saya mau belak-belakan ya tentang kita ingin jujur nih. Kenapa kayak Alfandi, LS Circle-nya tidak dibuat gratis saja? Gratis gitu kan. Dijamin gratis, nggak akan konsisten 10 sesi. 1. Yang kedua, kalau dibuat gratis dijamin dalam waktu setengah tahun bubar, nggak memiliki amunisi. Kalau berbayar ini ingin menjadi keuntungan, bukan jadi keuntungan. Ini adalah modal operasional minimal untuk menggerakkan semuanya, idealisme. Apalagi saya menghabiskan seluruh waktu saya, 90% waktu saya untuk menggerakkan ini. Kalau mau, ya udah tinggal bikin perusahaan profesional ke perusahaan-perusahaan, bikin training-training yang lebih menjanjikan dibanding bikin training EC. Saya perlu bilang gitu, karena nanti barangkali ketika semakin maju Anda berpikir, kok Kang Elfandi yang untung ya bikin training kayak gini. Sobat-sobat, ketika ikut ini ada registrasi betul. Tapi fasilitas yang ingin kita kasih buat sobat-sobat setelah registrasi sekali, itu sampai 20-30 tahun ke depan. Coba lihat. Kalau Anda ingin membandingkan untung rugi kalkulasi, coba lihat bandingkan dengan yang lain. Pelatihan branding 3 juta, 2 juta, 10 sesi, 12 sesi pertemuan. Pelatihan bisnis marketing 3 juta, 5 juta, sertifikasi 7 juta. Jadi saya perlu bilang sejak awal dari sini, kita membutuhkan registrasi itu. Kenapa? Karena kita butuh untuk bensin selama puluhan tahun ke depan. Ini pertama ya. Tapi setelah ikut, jangan pernah mempersepsikan yang ikut LS Circle sebagai customer. Khususnya bagi para leader. Mereka ini adalah generasi yang ingin kita dampingi selama 20 tahun ke depan. Maka insya Allah tidak akan kita tinggalkan. Ikut EC, Anda bisa mengikuti EC Talk, open mentorship-nya, bahkan konsultasi dengan saya kalau memungkinkan waktunya. Akan ikut training-training yang lain, yang tentu pasti akan ada potongan khusus, ikut EC Academy dan yang lain-lain juga. Bisa berkontribusi, berjejaring dengan EC berbagai negara. Inilah yang ingin kita bangun sahabat-sahabat. Nah itu butuh organisasi, butuh role model, butuh para inspirator. Semua materi ini sahabat-sahabat adalah stimulus. Stimulus ini tidak menjadikan seseorang menjadi produktif muslim otomatis, enggak. Maka stimulus ini akan dilanjutkan dengan yang namanya 2 hal. 1, pembangunan kompetensi, dan yang kedua habituasi. Membangun kompetensi setelah ikut stage 1, tidak ada istilah alumni EC, enggak ada. Alumni EC adalah orang yang pernah ikut EC terus keluar dari EC, itu alumni EC. Tapi begitu dia udah ikut EC, beres stage 1, dia bukan alumni, dia member EC. Tidak ada alumni EC. Yang keluar grup dan tidak mau ikut EC, nah itu alumni EC. Tapi semua Anda yang ikut EC bukan alumni. Maka setelah Anda beres stage 1, Anda akan mendapatkan pendalaman kompetensi dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik dalam EC Training dan EC Academy. Oke? EC Training dan EC Academy. EC Training isinya ada training RKU bulan Desember mendatang insya Allah. Khusus 12 sesi materi tentang RKU pendalaman. Ada training public speaking retorika dengan Coach Dimi insya Allah. Lalu juga ada training untuk self healing, mengenal diri yang lebih mendalam dengan psikolog Coach Zen Permana. Ada training marriage ataupun productive school, pendalaman tentang life planning yang detail dengan Coach Choki. Ada training untuk pengasahan skill leadership dan pemikiran dengan Coach Surya.
Akan ada training-training seperti itu. Kalau saya Kang, saya ingin menjadi muslimah produktif, muslimah kreatif, dan ibu rumah tangga yang impactful. Insya Allah akan kita siapkan mentor-mentornya. Di antaranya Coach Lida, Maulida. Itu akan ada. Kang, saya kalau ingin ikut training, konsisten, dan juga hadir, susah. Saya enaknya ingin mendengarkan langsung. Ada insya Allah EC Academy. Seperti Coursera yang bisa diakses, akses sekali, purchase sekali, tapi bisa dilihat sumber hidup. Akan kita siapkan insya Allah. Nah, yang kedua, bukan hanya membangun kognitif dan kompetensi, tapi juga membangun habituasi. Karena hal-hal kayak gini perlu dibawa. Dan kita ingin memulainya, sebelum 1.500 orang dan ribuan orang itu dibangun habituasinya, kita ingin memulai dari Elite Circle Global Team dulu. Mereka inilah role model yang akan menginspirasi sobat-sobat seluruh member EC. Makanya kita menyiapkan sebuah fitur yang namanya Elite Circle Global Team. Global Team itu adalah singkatan dari Total Leadership Ecosystem. Itu singkatan dari tim. Kenapa Total Leadership? Karena leadership itu bukan hanya teori. Leadership itu dibangun dengan dua aspek. Pemahaman dan implementasi. Maka semua yang dipilih dalam Global Team itu 77 orang totalnya akan disiapkan untuk menuntaskan dua misi. Yaitu misi membangun kapasitas diri untuk jadi leader, dan kedua, misi untuk mengimplementasikan konsep leadershipnya dalam bentuk organisasi yang kita bangun di EC. Selama berapa lama? 11 bulan ke depan. Mulai bulan ini, Oktober, sampai Agustus 2024. Bulan September tahun depan akan ada global team yang baru, angkatan keduanya. Bisa sama orangnya, bisa berubah, bisa berganti. Itu global team. Mereka ini akan dibekali oleh para coach. Ini orang-orang yang terpilih ini. Maka orang yang terpilih harus siap, konsisten. Ke depan, acara EC Talk itu dari jam 7.15 sampai jam 9 tank beres. Jam 9 apapun yang terjadi bubar. Karena kita akan lanjut Zoom dengan link yang berbeda bersama para peserta EC Global Team. Yang akan dibekali tentang skill-skill leadership. Itu misi pertama, komitmen membangun kapasitas. Dan yang kedua, komitmen juga untuk berkontribusi dalam organisasi EC ini. Apa yang akan dibekali? Banyak. Dari leadership, critical thinking, bagaimana membangun komunitas, komunikasi, psikologinya, kemampuan menulisnya, metodologinya, kayak kawan-kawan di Afkar Institute. Jadi ini insya Allah akan kita bagi menjadi 9 tim. Nanti akan saya jelaskan bentar lagi ya. Ini strukturnya nih. Strukturnya kita sudah menyeleksi lumayan banyak ya, dari 110 orang yang mendaftar. Harus kita seleksi dengan sangat rumit nih. Kak Surya ya, dan saya yang menseleksi. Kak Surya, ini saya menyampaikan pesan dari sobat-sobat yang ini, yang Japri. Kang, saya gagal ya dibengisin Coach Surya katanya. Dalam interviewnya. Emang kayak gitu, are-are Surabaya. Tapi kan mantap jadinya. Ada yang nanya gini ke saya. Ini ngapain sih, pertanyaan kan gak relevan. Nanya jumlah bensin se-Indonesia, hujan se-Indonesia. Memang itu gak relevan secara substansi. Tapi secara pola pikir itu yang kita butuhkan. Dalam waktu yang singkat, Anda diminta untuk menjelaskan sesuatu tanpa informasi, tanpa data, dengan keterbatasan wawasan Anda harus menjelaskan sebuah logika. Itu melatih pola pikir. Di situasi yang lain nanti Anda akan dihadapkan pada data yang sedikit, informasi, lalu juga internet yang gak nyala. Anda harus menyelesaikan masalah. Kemampuan Anda untuk berpikir logis, sistematis, strategis, itu yang diuji dalam interview. Dan tambahan Kang, izin tambahan. Pertanyaan itu sebenarnya banyak dilakukan perusahaan-perusahaan besar saat merekrut karyawan. Yes, betul. Ini bukan pertanyaan IQ, tapi pertanyaan. Kalau IQ itu gini, 9 kali 10 kali 200 tambah 2 kuadrat. Nah, itu IQ itu. Mikir itu. Saya bisa menjawabnya pakai ChatGPT cepat itu. Nah, jadi sobat-sobat semua, ketika kemarin di interview memang agak sulit. Agak sulit memilihnya karena memang berkualitas, alhamdulillah ya, luar biasa anak-anak EC ini. Tapi tetap kita memilih, yang terpilih 77 orang untuk mengisi seluruh bidang ini. Singkatnya kayak gini lah, lebih ringkasnya. Ada 9 bidang, oke? 9 bidang ini perhatikan bagaimana cara mereka bekerja. Semuanya akan dibekali, ada general lecture hari Ahad jam 9 sampai jam 10, 1 jam. Setengah jam materi, setengah jam diskusi. Tapi selain general lecture, setiap bidang ini akan dibekali oleh coach-coach ataupun akan di-hire coach yang lain untuk membekali tentang digital marketing, tentang community developing, tentang cara membangun ekosistem, website, membangun
membangun training center yang berkualitas, atau Afkan Institute nanti akan saya siapkan mentor-mentor dari luar negeri yang bisa memberikan research method bagi kawan-kawan di Afkan Institute, di klub juga. Nah, nanti training untuk kawan-kawan per tim akan beda-beda, tapi yang general trainingnya adalah hari Ahad. Fungsinya untuk bekerja, misinya beda-beda juga. Tim 1, 2, 3 fokusnya untuk membangun awareness dan memperbanyak orang yang ikut stage 1. Fokus itu aja. Tim 1 mengembangkan komunitas EC agar mereka bergerak, berkontribusi, eksis, dan orang lain aware dengan EC. Tim 2 kampanye media sosial. Sudah ditugaskan orang-orang yang paling kompeten di sini. Tim 3 inilah yang merekrut, menjalankan, dan mengevaluasi electrical stage 1. Karena electrical stage 1 nanti akan berkembang lagi. Akan saya jelaskan sebentar lagi. Lalu dari tim 1, 2, 3 ini bakal banyak member EC yang bergabung. Nah, member EC yang bergabung kalau butuh bantuan di training, di perdalam, itu akan difasilitasi oleh tim 4 dan tim 5. Kalau e-course bentuknya EC Academy. Tapi kalau berbentuk training, ini EC Training Center. Tim 4 dan 5 ini mirip kerjanya, cuman beda konten dan produknya. Tim 6 ini ada Research Development yang memastikan keseluruhan 77 orang ini berkualitas terus, dan sistem organisasi kita diterjemahkan seluruhnya ke bahasa Inggris agar siap menjadi inspirator berbagai komunitas kemanusiaan di seluruh dunia. Jadi kita akan jadi role model bagaimana menggerakkan 77 orang secara relawan, berkontribusi, gemuk, tapi dengan kemampuan leadership yang bagus. Setiap leadernya menggerakkan anak-anak muda Indonesia ini mudah-mudahan menginspirasi pemuda di Mesir, di Amerika, di Jerman, di Jepang, di berbagai negara. Karena ini bukan berbentuk karyawan, bukan. Kalau karyawan gampang. Mau 100.000 karyawan juga gampang digaji. Tapi bagaimana orang-orang yang relawan ini bergerak? Sistem inilah yang ingin kita bangun, dan itu perlu disiapkan oleh Research and Development. Termasuk pengembangan kapasitas kawan-kawan ini. Nah, itu 6 tim pertama ya. Tim 7, 8, 9 berbeda. Tim 7, 8, 9 yang ikut ke sini bukan buat belajar. Walaupun mereka akan belajar juga, di upgrade skillnya. Tapi mereka khususnya 7, 8, 9 ini bergerak untuk keluar, berkontribusi. Real. Yang 7 itu International Affair, untuk bergerak ke luar negeri. Yang 8 itu membangun lembaga riset, Afkan Institute, yang akan independen, punya lembaganya, punya yayasannya. Dan tim 9 itu untuk membangun EC di Indonesia, baik secara profesi ataupun regional. Nah, para leader ini sahabat-sahabat akan menjadi orang yang sangat diandalkan oleh timnya masing-masing dengan 4 fungsi para leader ini. Pertama, jelas dia memimpin keseluruhan misi tim. Dia sebagai orang yang leading. Maka ke depan saya hanya akan berkoordinasi dengan 9 leader. 9 leader. Saya akan berkoordinasi. Tim leader pertama itu Riana, tim leader kedua itu Albi, tim leader ketiga itu Diki, tim leader keempat Sofyan Alim, tim leader kelima itu 5 itu training Edu, tim leader keenam itu Aditya. Ada 3 Aditya soalnya nih. Ada 4 Aditya. Aditya Ramadan Siregar. Lalu tim 7 itu International Affair Rifki Furkon dari Jerman. Ada 2 Rifki Furkon Jerman dan Rifki Panjaitan dari Mesir. Tim 8 itu Afkan Institute Coach Gali. Tim 9 EC Club itu Aditya apa nih? Saya lupa lagi. Aditya Robani, betul. Ada fotonya di EC5, 3 MC, namanya tiga-tiganya Aditya semua. Dan juga di sini ada Aditya yang keempat. Aditya menjadi kepala tim di divisi apa ya? Dia jadi brand ambassador. Ada 2 orang brand ambassador EC, yaitu Fahru Rozi dari Medan dan juga Aditya, ketua Pemuda Hijrah Indonesia. Jadi mereka brand ambassador EC ke depan. Brand ambassador beda dengan influencer ya. Nah, saya akan berkoordinasi dengan 9 leader ini. 9 leader ini akan mengelola timnya secara otoritas penuh. Tentu berkomunikasi dan koordinasi dengan saya, tidak lepas begitu aja. Nggak ada yang namanya tidak ada intervensi. Tapi Anda diberikan keleluasaan. Saya delegasikan, saya akan komunikasi dengan mereka. Mereka inilah yang akan menjadi leader-leader dan akan membimbing kawan-kawannya. Yang kedua, di sana di setiap tim itu kawan-kawan juga akan menjadi guide.
Kalau ada tim yang tidak mengerti sebuah urusan tugas, either Anda yang ngasih tahu caranya, either Anda yang mengantarkan dia pada seorang coach, trainer, atau konten YouTube, atau konten-konten yang mengasah skillnya. Anda menjadi guide-nya. Anda tidak tahu, baru Anda tanya ke saya. Saya tidak tahu, saya akan tanya ahlu dzikri. Kalau saya nggak tahu, saya akan tanya ahlu dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Al-Quran. Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Itu sebagai guide. Bukan berarti Anda harus mengajar, tapi Anda mengantarkan dia pada guru yang tepat. Tim ini. Yang keempat, sobat-sobat, sebagai coach, Anda mendampingi secara pribadi pertumbuhan, profesionalitas. Kalau ada masalah, Anda sebagai coachnya. Karena di sini akan dilatih setiap tim leader itu menjadi kakak kelas dan juga sebagai pembimbing bagi membernya. Walaupun usia mungkin lebih muda misalnya. Dan juga yang tidak kalah penting, fungsi keempat jangan pernah dilupakan sebagai caretaker. Nanti sobat-sobat, dalam membangun habituasi itu ada 6 aspek yang akan dibangun. 4 aspek pertama adalah kapasitas, intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. 2 aspek yang lain adalah karir dan kontribusi. 6 aspek ini nanti akan ada targetnya sepanjang tahun. Jadi bukan hanya di training leadership. Misalnya intelektual itu dia harus rajin baca buku, kajian, apapun itu. Nanti kita deskripsikan. Yang emosional itu dia harus rendah hati, jaga lisan, berakhlak. Yang ketiga, fisik. Dia harus memiliki agenda olahraga dan penjagaan nutrisi setiap pekan. Yang keempat, spiritual. Dia harus memiliki ibadah ritual tertentu yang sunnah, bukan yang wajib ya, yang sunnah, yang perlu dijaga terus. Kontribusinya dia memiliki kontribusi di keluarga atau apapun yang nanti harus dievaluasi. Dan juga karirnya, dia harus memiliki satu rencana pengembangan karir keuangan finansial yang melesat terus, dievaluasi. Jadi 9 tim leader itu akan mengevaluasi pertumbuhan karakter, kapasitas, psikologi, karir, dan juga spiritual member timnya. Dan kawan-kawan semua yang 9 tim leader itu, insya Allah akan saya bekali khusus bagaimana kawan-kawan mengembangkan 6 skill ini. Dan kawan-kawan akan mengevaluasi anggota timnya masing-masing. Sampai ada evaluasi, gimana ibadah kamu? Katanya kamu mau saum seminggu 2 kali. Katanya kamu ingin zikir. Katanya kamu ingin rajin tilawah Quran. Katanya kamu ingin sering olahraga. Anda yang mengevaluasi. Bukan hanya organisasinya. Tapi Anda perlu menjadi sahabat yang care dengan tim masing-masing. Bukan berarti jadi ustadz ya. Tapi Anda semua menjadi orang-orang yang care dengan membernya. Walaupun lewat grup WA, sahabat-sahabat. Nah, ini strukturnya kawan-kawan. Ini tim utama yang akan menjadi pemikirnya. Saya yang akan bertanggung jawab. Lalu juga yang jadi wakilnya ada Dr. Surya Kresnanda yang akan mengelola dan juga menerjemahkan semua ide-ide saya, ide-ide direktur dan deputi direktur, seorang yang sangat berpengalaman dalam project management yaitu Mas Gugum Gumilar. Admin finance dikelola oleh Kang Wildan. Ini admin muda ini ya. Admin muda yang sampai sekarang ya. Tetap bertahan, tetap ada kontribusi. Lalu juga data manager yang akan memegang semua data, Mbak Umaima An-Nazihah. Ini tim utama, tim board of management. Lalu kita lihat tim 1. Nah, tim 1 akan dipimpin oleh Mbak Riana. Kongrat ya, Bang Riana membawa timnya semuanya menyelesaikan misi pertama, mengisi database secara on time. Makanya sudah dibuatkan oleh Kang Wildan. Karena ada yang enggak. Karena ada yang enggak tuntas gitu. Yang baru mengirim hari ini belum dibuatkan fotonya. Dengan saya tuh harus strict on time. Saya selama ini dengan kawan-kawan semua berperan sebagai mentor. Dan nanti kalau di EC Talk saya akan sebagai mentor. Tapi ketika di EC Team dengan 77 orang, Anda akan baru pertama kali akan ngelihat gimana cara saya mengelola organisasi. Saya akan strict, tegas. Walaupun dengan relawan. Kan ini bukan karyawan kan? Iya bukan karyawan, saya tahu ini relawan. Tapi relawan ini sudah bergabung dan siap. Ada satu tugas yang nggak dikerjakan berarti keseluruhan mesin akan macet. Lebih baik nggak usah sejak awal. Dan ketika di interview kawan-kawan ini siap. Maka saya akan strict tegas. Walaupun tidak akan memberatkan insya Allah. Makanya jumlahnya banyak, 77 orang. 77 orang. Kenapa? Karena semuanya akan berbagi tugas. Nggak ada orang yang setiap hari mengerjakan, enggak. Hanya seminggu itu di rata-rata seluruh tim ya. Seminggu itu mungkin hanya mengerjakan 2 tugas aja. 2 tugas itu apalagi kalau misalnya bisa dicicil di awal, dikerjakan di weekend, udah beres buat seminggu ke depan. Makanya kemampuan para leader harus mendeskripsikan seluruh tugas dengan sangat teliti bagi seluruh timnya. Karena saya sangat strict soal waktu dan saya tegas sekali. Karena di sini saya bukan hanya sebagai mentor, penceramah, guru, enggak. Saya leadernya. Saya akan langsung di organisasi.
Nah, kawan-kawan yang jadi tim leader harus siap. Bariana ini EC1 yang akan memimpin kawan-kawan ini ya. Fungsi dari tim 1 adalah bagaimana membangun komunitas ini lebih baik. Termasuk pengurusan WA. Ke depan, WA 27 grup Elite Circle akan di-merger menjadi dua tim. Ada EC1 sampai EC10 satu WA, EC11 sampai EC27 satu WA. Jadi per 10 EC. Dan nanti silahkan dieksekusi ya oleh bagian Bariska ini, lalu juga bagian data Mbak Umaima untuk menginvite seluruhnya. Semuanya di-invite ulang dan semua grup EC akan dibubarkan, digabung per 10 batch. Lalu juga ini pengembangan komunitas Mas Richard Perdana ya, yang akan memikirkan strateginya dan yang lain-lain lah. Nanti insya Allah akan dibahas dengan lebih detail di tim masing-masing. Tapi intinya adalah mengembangkan komunitas EC ini ke dalam dan keluar. Terutama kayak Aditya Novriansah, EC10. Beliau ini digital marketer dan juga ketua pemuda hijrah. Juga Fahru Rozi, founder POSI EC13. Mereka ini paling sering keliling Indonesia. Maka mereka akan menjadi brand ambassador resmi EC. Jadi harus selalu ginclong ya. Siapkan yang punya kosmetik, kirim ke mereka berdua. Oke. Dan lain-lain kawan-kawan ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail, biar singkat aja. Tim yang kedua, nah, nih salah sendiri, telat ngisinya, jadi fotonya nggak ada. Baru dikirim hari ini dan saya tidak bisa memasukkannya. Ini didesain sepanjang malam sampai subuh oleh Kang Wildan ini ya. Jadi saya hanya menerima apa yang sudah sampai per kemarin yang isinya. Ada yang belum ngisi, ke depan harus diisi ya. Ketika ada target waktu, berarti leadernya ini. Yang telat mengingatkan. Tapi alhamdulillah ini Albi ini walaupun saya belum ketemu terbukti memimpin Taklim Cloud. Ada Albi? Mana Albinya di sini? Ada. Assalamualaikum. Albi ya. Saya menyebutkan nama Anda, nama antum ya tanpa baper ya. Kenapa tanpa baper? Karena kalau orang Mesir bilang Albi itu Albi, wahai hatiku artinya itu. Albi itu dalam bahasa Mesir itu qalbi. Nah, Albi ini saya belum pernah ketemu tapi insya Allah akan ketemu bulan Desember nanti di Serang ya. Ini tim yang paling gede, tim paling banyak. Karena di sini akan kampanye memarketikan, mengenalkan EC, maka media sosial itu akan sangat padat. Dan ke depan sobat-sobat, jangan berharap bahwa Kang Elfandi akan muncul di mana-mana, enggak. Setahun ke depan saya akan mulai mundur dengan sistematis bahkan sangat drastis. Yang akan muncul adalah para influencer, para coach, para tokoh yang ganteng dan cantik pasti akan muncul. Kenapa? Rizki Allah terhadap wajah Anda itu akan dimanfaatkan ya untuk umat. Akan muncul. Mereka inilah yang akan muncul di IG, testimoni, bikin vlog. Jadi bukan saya yang muncul, enggak. Saya akan mundur perlahan, kawan-kawan yang akan muncul. Maka ide-ide Elite Circle silakan dinarasikan oleh Anda semua. Terutama nanti ketika ada influencer ya, yang mengelola influencer itu, tim 1 kalau nggak salah, itu perlu mengorbitkan tokoh-tokoh muda EC untuk menjadi vlogger, YouTuber, ataupun penulis yang akan muncul wajahnya juga, bukan hanya idenya. Nah, tim ini paling besar karena mereka ini akan mengelola medsos dan akan mendapatkan request dari berbagai tim tentang poster, tentang yang lain-lain. Masih ada satu yang bolong yaitu video editor, hanya ada 2 orang. Walaupun kita sudah tutup buku untuk tim, tapi kalau Anda punya kemampuan video editor, welcome, masih bisa diterima. Hanya video editor, bukan yang lain-lain. Oke. Nah, ini Albi yang akan memimpin tim yang paling banyak ini. Jadi ada IG, ada YouTube, ada TikTok, dan juga ada konten kreator yang sangat banyak nanti. Tim 3 ini tim inti stage 1 dipimpin oleh Diki. Azul Yadi. Zul, ada Zul? Belum hadir ya Zul ya. Baru mengirimkan hari ini fotonya, makanya belum masuk ke sini. Beliau akan memimpin ADK dengan tim intinya. Karena ke depan, tim 3, perhatikan, ke depan EC itu, mulai EC 29 tahun depan, akan berubah formatnya. EC tahun depan itu akan ada 15 sesi. Di mana 8 sesinya itu berbentuk e-course. 8 sesinya berbentuk e-course, dan 7 sesinya berbentuk, materi tanya jawab. Jadi sekitar 15 sesian ya. Sehingga nanti materi Elite Circle yang biasanya disampaikan full oleh saya, itu akan tinggal menonton videonya aja.
Tapi tetap ada pertemuan dengan saya untuk tanya jawab dan ada fasilitator untuk dievaluasi RKU-nya, life planning-nya, yang lain akan dievaluasi oleh fasilitator. Makanya Nur Alimah akan memikirkan tema-tema itu juga dengan Budiana Dwinata. Memikirkan bagaimana fasilitator untuk EC 29 tahun depan. Tapi EC 28 bulan depan masih sama prosesnya. Jadi mohon maaf ya, EC 1 sampai EC 28 masih stimulus doang. Mulai EC 29 akan benar-benar ditagih. Anda itu dianggap produktif muslim kalau mengisi seluruh kanvasnya. Itu ya. Ini yang disampaikan oleh Coach Surya nih. Saya dapat bagasan banyak dari Coach Surya. Karena beliau coach juga, tahu tentang bagaimana membangun tim. Jadi bukan hanya menstimulus kapasitasnya tapi juga membangun habituasinya. Sebelum saya lanjut, saya kasih kesempatan masing-masing tim leader 1 menit memperkenalkan dirinya. Dari tim 1 Riana dulu, silakan. Oke, Assalamualaikum semua. Salam warahmatullahi Kabar baik. Salam kenal. Saya Ana dari EC Batch 1, stage 2 juga Batch 1, cuman kemarin visit di Batch 6. Alhamdulillah diamanahi di Community Development, jadi lead sama 9 tim lainnya. Mohon doanya dan kalau ada insight boleh banget. Makasih Riana ya. Hanya Anti yang perempuan ya, tim leadernya. Silakan. Yang kedua tim kedua campaign Albi, silakan. My Heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ini mohon maaf lagi di luar. Lagi ada janjian ketemu sama orang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi. Alhamdulillah diamanahin untuk membersamai tim campaign ya, yang dengan 15 anggota lainnya. Semoga gerak langkah kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Saya EC 24 stage 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Albi. Insyaallah nanti kita ketemu di Sarang Desember ya. Siap Kang, ditunggu Kang. Tim 3, Diki, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diki Naufal Rijaldi. Sekarang alhamdulillah diamanahin jadi tim leader 3 ya, sebagai garda terdepan Elite Circle ya, untuk setiap batch-nya bagaimana kita memperbanyak member Elite Circle. Ya alhamdulillah dari sejak batch 26 saya mencoba melead project sampai sekarang batch 27 stage 2 kemarin. Insya Allah selalu 100 ya. Dan insya Allah kedepannya saya juga pasti memohon teman-teman semua di sini 77 orang dan anggota lainnya untuk sama-sama terus mengkampanyekan atau mengajak orang-orang di sekitarnya untuk join di Elite Circle di batch-batch selanjutnya. Dan dengan tim-tim saya seperti Teh Nur Alimah, Kang Budianata, lalu Teh Putri, Kang Faisal, terus Kang Ihsan dan Kang Jul, lalu Teh Nastiti. Insya Allah di tim leader 3 ini kita akan semakin memperbanyak member Elite Circle untuk meluaskan dampak 01 bersama. Gitu Kang. Ya, terima kasih. Diki ini gagasannya banyak banget. Harus ditulis, tapi harus belajar eksekusi yang tepat. Itu tantangan oleh Diki ya, insya Allah. Ini calon leader masa depan Diki ini. Orang Tasik. Jadi kalau membeli bakso nitip ke dia. Lalu tim 4 sekarang. Tim 4 dan 5 fokusnya adalah membekali member EC untuk penajaman skill-skill. Baik itu yang bersifat e-course dengan EC Academy ataupun training. Nah, Alim Sofyan ini seorang digital expert IT, tahu membuat komunitas, platform yang lain-lain, buat website juga. Beliau ini akan memimpin tim 4 untuk membangun EC Academy. Ke depan EC Academy ini kurang lebih sobat-sobat, benchmarknya adalah Mind Valley. Ada yang pernah ikut Mind Valley? Maka di situ akan ada ratusan konten pengembangan diri, keislaman dengan 8 kategori ya, keislaman, leadership, lalu juga keluarga, family, happiness, well-being, produktif, perjodohan. Ya mungkin ada juga ada pakar-pakarnya kan, karena di sini banyak wajah-wajah yang ngenes semua nih belum dapat jodoh, jadi akan ada training khusus terutama bagi laki-laki, bagaimana menjadi high value gentleman elite yang bisa menjadi imam. Oke.
Nah, ini training EC Academy ini akan dibuat seperti Mind Valley di mana orang bisa purchase. Buat member Elite Circle jelas ada potongan harga, dan nanti kalau udah makin banyak kita bisa bikin membership setiap tahun. Bahkan kita akan bangun dalam EC Academy ini jejaring seperti Facebook. Sehingga setiap member EC bisa login, punya akun, punya foto, bisa share konten-kontennya seperti media sosial internal, sehingga member EC bisa saling filter nih. Yang ketertarikannya dalam bidang teknologi IT siapa aja di filter. Yang tertariknya dalam misalnya lingkungan siapa saja. Nanti saling berjejaring, saling kenalan dengan tetap menjaga etika. Itu yang akan dibangun oleh EC Academy oleh tim Sofyan Alim Sofyan. Nah, tim 5-nya Edu ini EC 00, EC 1 juga. Banyak EC yang offline ya yang jadi tim leader. Kecuali Diki, Alim dan juga Albi itu, Diki, Alim, Albi itu yang ikut offline, online. Tapi yang lain itu rata-rata tim leadernya yang pernah ikut offline ya ketika di Bandung dulu. Nah, Edu ini anak FIM dan juga punya kemampuan community leader yang akan memimpin EC training. Yang terdekat, Edu hadir dulu. Hadir, Kang. Ya, yang terdekat bulan Desember akan ada training RKU ya. RKU. Siap. Nah, nanti silahkan dikelola itu sebagai pilot projectnya, sehingga tahun depan akan ada training lanjutan. Tidak hanya saya, nanti ada beberapa coach yang akan kita appointed untuk membuat training pembekalan bagi anak-anak EC. Dikelola dengan sangat profesional sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya untuk member EC, tapi EC Academy dan EC Training itu juga berlaku untuk seluruh pemuda Indonesia, sehingga mereka di training. Tapi bedanya adalah value-nya. Apapun training yang kita buat, mau keislaman, mau leadership, mau manajerial, semuanya sudah memiliki value Islam. Tanpa harus menggunakan kata Islamnya ya. Gak usah pakai kalimat manajemen kesehatan syariah, gak usah juga. Tapi sudah memiliki value Islam di situ. Yang ada dalam EC Training Academy. Lalu tim 6-nya. Tim 6-nya ini influencer muda kita ini, Aditya Ramadan. Ada Siregarnya antum ya? Ada, Kang. Oh, ada Siregarnya. Aditya ini EC 5. Beliau kuliah di sastra Inggris kalau nggak salah ya, bahasa Inggris. Pujangga, penulis, followernya banyak, dan jomblo. Jadi influencer ini yang akan memimpin tim di tim 6 Research and Development. Fungsinya adalah bagaimana tim ini menjadikan organisasi EC ini go global. Fokusnya itu agar menjadi inspirasi bagi komunitas kebaikan manapun di seluruh dunia dan bisa mengadopsi kita. Kita kasih konsepnya gratis bagi siapapun. Makanya perlu disiapkan tim ini, kualitas timnya diangkat. Jadi tim 6 inilah yang memastikan seluruh tim sesuai SOP dan menjadikan 77 orang ini selalu berkembang kapasitasnya. Yang merencanakan planning setiap ahad program apa saja, training coachingnya adalah tim 6 ini. Termasuk yang menerjemahkan seluruhnya ke dalam bahasa Inggris. Intinya bensin dan juga oli yang membuat maju dan juga lancar adalah tim 6, tim research. Silakan saya kasih kesempatan 1 menit masing-masing ke para leader. Dari mulai Alim dulu, silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Kang kalau rada basic tidak kondusif lagi di luar juga. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sofyan Alim, biasa dipanggil Alim. Domisili di Bandung tapi asal dari Padang. EC 21 stage 2 gitu. Insya Allah sudah diamanahkan oleh Kang El untuk memimpin di tim 4 untuk mengembangkan e-course yang tadi sudah dijelaskan sama Kang El, yang mana insya Allahnya nanti bisa kita memperkaya diri masing-masing lagi mengingat materi-materi yang udah lelah-lelah disampaikan oleh Kang El, kita bisa mengulang-ulang belajar bersama lagi melalui website tersebut. Ya, terima kasih Alim. Ya. Berikutnya Edu, silakan. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang El dan teman-teman semua gitu ya. Perkenalkan saya Edu dari EC 01 ya, EC 00. Alhamdulillah sudah lama tidak bertemu Kang El dan pas ketemu pas ada momen tantangan baru gitu ya. Jadi alhamdulillah dikasih kesempatan buat join ke ini. Dan nanti di tim 5 tidak semua hal bisa selesai sama training gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita nggak latihan, kita nggak akan pernah bertumbuh. Jadi insya Allah nanti bareng-bareng
kita latihan bareng-bareng buat mempertajam impact kita. Itu aja mungkin Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, udah dapat satu quote tuh. Tim campaign, silakan quote-nya Edu itu. Buat poster wajah yang gede. Tidak semua diselesaikan dengan training bla bla bla. Udah jadi itu satu. Harus muncul wajah Edu ke depan. Lumayan ya. Pokoknya 9 tim leader ini akan selalu muncul wajahnya di Bensos. Yang ke-6, Adit silakan. Tim 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal teman-teman semua. Nama saya Aditya Ramadan, boleh dipanggil Adit aja. Saya dari Elite Circle Batch 5. Alhamdulillah masih kebagian yang offline ya. Seperti itu. Saya di sini diamanahi oleh Kang El di bagian Research and Development, sebuah role yang challenging, yang menantang. Kang El pun berpesan bahwa ini adalah sebuah tantangan dan tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah motor dari tim Elite Global ini. Insya Allah mohon bantuannya teman-teman semua agar bisa menjalankan tim Research and Development ini dengan lebih baik dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit ya, luar biasa. 3 tim ini adalah tim yang akan membuat Elite Circle melesat ya. Benar-benar melesat Indonesia dan di level global. Lalu tim 7 nih. Nah, tim 7 inilah jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena ini tim yang memang terpilih untuk mengembangkan Elite Circle Research Center. Sebetulnya yang banyak daftar kemarin itu Afghan Institute. Banyak sekali, ada sampai 15 orang yang daftar ke Afghan Institute itu. Tapi rata-rata ketika dilihat, saya pindahkan reposisi ke bidang yang lain. Kenapa? Karena tujuan awalnya ingin mengenal narasi Quran, ingin belajar. Bukan. Afghan Institute itu bukan buat belajar. Afghan Institute itu adalah untuk riset, memberikan temuan-temuan pengetahuan di level global. Jadi Afghan Institute itu akan berbentuk yayasan, lembaga sendiri yang terkoordinasi oleh Elite Circle tentunya, dipimpin oleh Coach Gali, dan nanti tugasnya adalah membangun tim sendiri ke bawah. Walaupun tim yang nanti direkrut itu tidak masuk ke global team ya, karena itu tim yang di bawah Coach Gali. Cuma mereka akan berkembang, akan memiliki struktur sendiri yang bercabang ke bawahnya. Nah, yang bercabang itulah yang akan digerakkan oleh Gali untuk membuat jurnal-jurnal internasional, membuat dialog internasional, yang fokusnya itu ilmu pengetahuan level tinggi. Maka yang ikuti sini setidaknya udah S2 dan harus sudah selesai stage 2. Ada orang-orang yang potensial ikut di Afghan Institute tapi belum ikut stage 2, itu belum bisa diterima. Mungkin tahun depan baru bisa. Jadi harus beres stage 2 dan minimal S2 atau menguasai bahasa Inggris. Karena nanti di Afghan Institute banyak konten-konten diskusinya dalam bahasa Inggris. Kawan-kawan kalau ingin mendapatkan konten Afghan Institute sebagai pendengar dan user aja. Tapi orang-orang yang saya berkontribusi silakan daftar belakangan ke Coach Gali sebagai pengurusnya ya, pengurus dan research timnya. Tapi tidak masuk sebagai global team. Oke. Nah, ini Coach Gali yang sedang ada di Taiwan, sedang S3 di Taiwan. Sedikit tapi insya Allah orang-orang ini orang yang kompeten semua. Noval Rizkullah ini lagi S3 di Jerman. Lalu Ilma Alia, kalau nggak salah lagi di mana nih Ilma? Sekarang di Indonesia, Pak. Di Indonesia. Nanti berangkat lagi ke Skotlandia? Ya insya Allah dalam 4 tahun ke depan. Oh, 4 tahun ke depan. Baru beres. Kemarin baru beres di Edinburgh University. Lalu Azam Robbani juga pemikir ya, banyak berkecimpung dalam pemikiran Islam, dan Muhammad Angga ini S3 ini bukan EC27, Angga ini salah ini. Angga itu udah EC sebelumnya nih, di Jepang beliau ini. Angga EC berapa Kak? Gak hadir ya? EC10 kan. Oh ada. Yang pertama stage 1. EC10 nih ya. Angga ini lagi di Jepang ya. Ini orang-orang terpilih semua Angga. Orang terpilih semua, nanti silakan ditambah timnya ya. Lalu tim 8 ini International Affair. Tim 8 ini maaf kayaknya kebalik ya timnya, bukan? Kebalik. Tim 7 itu International Affair, tim 8 itu Afkar. Kebalik angkanya. Nah, tim International Affair ini dipimpin oleh Rifki Furqon, Marine Institute di Bremen, Jerman ya. Lagi S3 di Jerman, beliau yang jadi ketuanya. Tugas utama, misi utama dari tim 7 alias International Affair itu bagaimana mengembangkan konten-konten peradaban Islam di komunitas muslim non-Indonesia di luar negeri. Di Amerika, di Kanada, di Eropa,
di Asia, di Malaysia, di Brunei, di Taiwan, di Korea, di Jepang, mengembangkan kajian keislaman dalam bahasa Inggris untuk muslim non Indonesia. Kalau muslim Indonesia ikutan silahkan, tapi bukan menjadi target utama. Silakan sebarkan gagasan-gagasan moderasi beragama di Indonesia itu ke komunitas internasional. Nanti saya juga akan mengisi juga di sana dalam bahasa Inggris semuanya. Kecuali EC Timur Tengah. EC Timur Tengah itu disiapkannya bukan untuk bikin komunitas ke non Indonesia, tapi untuk komunitas Indonesia yang kuliah syariah untuk disiapkan dengan dua hal. Memperluas jaringan EC agar banyak orang-orang syariah yang ikut EC, dan yang kedua disiapkan untuk menjadi leader di Indonesia. Jadi ustadz-ustadz ini pulang ke Indonesia bukan jadi penceramah. Kalau dia member EC, dia akan pulang ke Indonesia akan menjadi pengubah sosial, akan menjadi game changer yang juga ahli syariah. Itu fokus jadi dari EC Mesir ya. Bukan Mesir, EC Timur Tengah. Ada Mesir, ada Uni Emirat, dan ada Saudi Arabia. Fokusnya ke situ. Memperbanyak member EC dan juga menyiapkan mereka menjadi leader. Itu Arif Furqannya buat mereka. Kemudian tim terakhir, tim 9, ini EC Club nih, perhatikan. EC Club ini menarik, kenapa? Bisa berkembang banyak cabangnya. Dipimpin oleh Aditya, yang juga Aditya Nugrahi ini punya banyak pengalaman dalam community development, sudah bikin gerakan juga beasiswa bagi adik kelasnya. Nah, mereka ini akan bergerak dalam dua ranah. Ada EC Club, ada EC Club itu regional, ada EC Club itu profesional. Yang profesional itu akan membangun tim sendiri di bidang yang spesifik, tapi fokusnya bukan belajar. Ingat, tim 7, 8, 9 itu bukan belajar, tapi berkontribusi, bukan ngambil, tapi memberi. Makanya di EC profesional misalnya, ini ada 3 penanggung jawabnya. Sementara baru 3, ini nanti bisa berkembang ya. Kalau ingin bikin EC Club profesional ada syaratnya. Sementara ini yang memenuhi syarat, karena ada orangnya, adalah 3 orang. Untuk muslimah, pengembangan muslimah, nanti narasinya bikin sendiri, website bikin sendiri, bahkan Instagram bikin sendiri, dipimpin oleh Teh Lida. Nanti EC psikologi dengan brand sendiri akan dipimpin oleh Coach Zen Permana, akan dipimpinnya. Lalu lingkungan, kalau lingkungan nggak usah bikin baru karena sudah ada, tapi pernah mati suri. Nanti akan dikembangkan lagi, namanya MICARE, Muda Environment Care, dipimpin oleh Teh Lika Lulu yang ada di Lombok sekarang. Ini kawan-kawan ini rata-rata EC awal nih. Teh Lida EC 0, EC 1, Lika Lulu EC 1 juga kalau nggak salah. Kalau Kang Zen EC 22 kalau nggak salah. Nah, kawan-kawan ini akan mengembangkan di bidang masing-masing. Tapi sekali lagi, Kang Zen, Teh Lida, dan Teh Lika, ketika Anda merekrut hanya orang-orang yang siap berkontribusi, bukan ingin belajar psikologi atau belajar tentang perempuan, bukan. Orang yang udah punya ilmu, ingin bergerak, aktualisasi, disinilah ruangnya. Juga EC Club Regional. Nah, EC Regional nanti dipimpin oleh Wilda ya. Ada Wilda, ada Hildi, ada Hasna. Mengembangkan EC Jakarta, EC Depok, EC Bandung, silakan kembangkan. Tapi saya akan ngasih peringatan penting, warning ini. Saya bertanggung jawab untuk keseluruhan EC. Jadi saya tidak mengizinkan pertemuan apapun atas nama EC, coaching, mentorship, apapun tanpa izin dari EC. Apalagi kalau ada lawan jenis yang bertemu. Kalau ada pertemuan belajar harus izin dengan saya. Kalau enggak akan dikasih teguran dan dikeluarkan dari member EC. Kenapa? Saya ingin sobat-sobat semua, semangat Anda semua itu bergerak dengan lembut, dengan sistematis, dalam jangka waktu panjang. Saya sudah banyak pengalaman bagaimana orang itu bisa tergoda di tengah jalan. Saya ingin menjaga itu. Jadi komunitas apalagi ada interaksi ikhwan dan akhwat di sebuah forum yang tanpa izin saya itu nggak diizinkan. Tanpa izin EC. Jadi kalau pernah ada dibubarkan. Forum yang pernah ada dibubarkan, kalau enggak saya tegur. Itu dibubarkan. Itu tegas. Kenapa? Karena kalau ingin bikin kayak gitu setidaknya ikhwan saja atau akhwat saja. Tidak boleh dicampur ikhwan dan akhwat. Kita akan membangun kultur Islami yang sangat ketat karena Anda bisa membayangkan kalau nanti member EC ada puluhan ribu lalu bisa membuat berbagai lembaga dengan bebas tanpa ada koordinasi, yang akan tanggung jawab saya. Yang akan tanggung jawab ke publik dan ke Allah Subhanahu wa taala saya. Ada member EC yang mungkin nanti tidak konsisten dengan jalan Islam, saya yang tanggung jawab. Jadi mulai sekarang apapun forumnya tanpa izin dibubarkan. Karena itu tidak sesuai dengan SOP kita. Kalau mau bikin, diajukan dengan baik-baik ke EC melalui EC Club, diresmikan, ada penanggung jawabnya dan juga terkontrol jadwalnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Karena saya ingin semuanya itu berjalan sesuai dengan koridor nilai-nilai Islam,
dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri seperti itu. Dan EC tidak didesain untuk menjadi besar gitu, ratusan ribu, enggak. Sedikit tapi berkualitas. Maka jangan buru-buru untuk mengembangkan tanpa ada SOP yang diikuti. Nah gini kawan-kawan semua ya. Terakhir sahabat-sahabat. Semua ini kita bangun. Ini belum kenalan ya, sorry. Dari Coach Galih dulu silakan. Baik, Kang El, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, saya diberi kepercayaan oleh Kang El untuk bisa menjadi tim leader di Akar Institute ya, di tim nomor 8 ini. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Kang El, ada berbeda ya, bahkan signifikan sekali perbedaannya. Di sini nanti kita akan membuat yayasan yang bergerak untuk teman-teman nanti, karyanya ini yang akan meluas nanti ke secara global, mendunia. Jadi nanti kita akan buat di sana jurnal-jurnal internasional, pelatihan penulisan karya ilmiah dan yang lain-lain yang tentunya nanti karyanya itu atas nama kawan-kawan sendiri. Ya, bagaimana nanti kita menarasikan Quran Narration itu supaya orang lain juga dengan adanya yayasan itu tidak menutup kemungkinan ke depannya kita juga akan bisa membuat satu Akar Institute tadi menjadi suatu perguruan tinggi dan yang lain-lain. Makanya dasarnya nanti ini yang diperlukan adalah yayasan supaya nanti ketika kita bergerak kita perlu dukungan dari baik itu dari pemerintah, dari kawan-kawan yang lain. Makanya nanti kawan-kawan di sini semua kita akan coba. Dan pertama nanti gerakannya adalah kita akan mengadakan penulisan karya tulis ilmiah dulu, kemudian nanti ada seminar internasional, kemudian nanti lalu kita publikasikan di jurnal yang kita miliki sendiri. Jadi kita tidak submit jurnal kita itu ke orang lain, kita bikin ekosistemnya dulu, bahkan kalau mau nanti orang lain yang submit ke tempat kita supaya nanti kita bisa lebih memberikan lebih lagi kepada yang lain. Dan tadi catatannya adalah karya itu adalah karya kawan-kawan semua, kita daftarkan hak ciptanya dan yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan di Akar Institute ini semua pemikiran dari kawan-kawan itu bisa dikeluarkan. Kita coba dengan para coach-coach yang hebat ini nanti untuk bisa belajar bagaimana menuangkan pikirannya ke dalam suatu tulisan yang ini nanti bisa berdampak bagi orang lain. Terima kasih Kang El. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, itu kita punya harapan besar Akar Institute ini menjadi institut internasional, bahkan menjadi universitas ke depan. Dan orang yang dipilih adalah orang yang paling potensial dan juga sesuai dengan RKU-nya di sini. Coach Galih ini ya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Akar Institute gede. Kawan-kawan yang punya karya masuk ke sini, walaupun bukan sebagai pengurus, masuk karyanya ke sini agar bisa dipublikasikan di jurnal nanti. Lalu tim 8 ya, Rifki Furqon silahkan. Tim International Affair. Baik, terima kasih Kang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan saya Rifki Furqon. Di pertama ikut EC itu online yang pertama di EC 8, lalu ikut EC stage 2-nya di batch 5. Alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk bertumbuh bersama di International Affairs. Seperti yang Kang El tadi sudah bilang, target kita adalah orang Muslim tapi bukan Indonesia. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti kita juga bisa berkontribusi di visi global Islam seperti yang kita sudah terima semua materinya. Buat teman-teman yang punya teman atau siapapun yang bisa menerima gagasan ini juga mungkin nanti bisa kasih saran juga buat kita di tim International Affairs. Demikian, Kang El. Terima kasih, Bang Rifki Furqon dari Aceh ya. Terakhir, ya, sekarang lagi di Jerman tadi, Kang El sudah sempat bilang di Bremen. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau ke Jerman atau ya tanya-tanya juga bisa, gitu. Ya kan? Insya Allah. Terima kasih ya. Terakhir, Aditya silakan. Oke, terima kasih Kang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Aditya Muhammad Robani Nugraha, atau mungkin Aditya Robani ya, lebih sering dikenalnya, dari EC 5, lalu stage 2-nya itu batch 2, kalau tidak salah. Di sini saya diamanahi menjadi PC-nya tim 9,
tentang SC Club yang tadi sudah dijelaskan, ada terkait bidang profesional dan regional. Mungkin nanti di sini saya dan teman-teman akan start dari database semua member dari EC Stage 1 sampai sekarang yang 27, melihat potensi kira-kira teman-teman mana yang memang bisa ikut kontribusi mungkin gitu ya di bidang-bidang yang sudah disiapkan tadi, terutama 3 yang udah ready untuk ekspor gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga Kang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Adit ya. Baik sobat-sobat semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat senang mengapresiasi kehadiran sobat-sobat semua di acara ini. Dan satu hal yang saya pesankan benar-benar ingin saya bangun adalah selama nanti setahun ke depan sobat-sobat, Anda akan banyak melihat wajah-wajah baru di Elite Circle ini. Anda akan melihat orang-orang yang mulai berkontribusi, lalu juga anak-anak muda dari berbagai profesi mulai muncul sebagai tokoh Elite Circle. Jadi saya ingin ada satu mindset baru yang dibangun di kawan-kawan semua. Jangan pernah persepsikan Elite Circle ini adalah Kang El Fandi yang ngomong, enggak. Di Elite Circle ini sobat-sobat, kawan-kawan akan bertumbuh bareng, kawan-kawan akan menjadi tokoh dan akan menjadi leader. Akan menjadi leader semua, sehingga kawan-kawan semua itu harus mulai muncul mentalitasnya menjadi seorang tokoh yang muncul di media sosial, di organisasi, nge-lead, berani, laki-laki ataupun perempuan. Elite Circle is not about El Fandi talking in front of you. Dan Anda semua setelah beres Elite Circle ini, setelah beres stage 1 itu, Anda semua adalah sahabat saya. Belajar ke saya oke, tapi jangan pernah persepsikan bahwa Anda semua adalah pengekor, pengikut anak buah saya. Enggak. Anda semua adalah leader di masa depan, sehingga setahun ke depan saya akan mulai mundur, tidak terlalu banyak muncul, dan Anda semua lah yang muncul. Para influencer, brand ambassador, team leader, semuanya perlu muncul. Kenapa? Karena kita butuh membangun generasi yang pemimpin, bukan generasi follower. Inilah cita-cita kita semua sahabat-sahabat. Jadi di hari ini saya ingin menyatakan bahwa saatnya kita menyatakan sebuah sumpah, sebuah janji, bukan pada orang lain, bukan pada negara, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membuat komitmen, kalau misalnya ada 1 juta generasi muda yang membangun bangsa, saya harus berjanji. Aku berjanji menjadi salah satunya. Kalau ada 100 orang di antara mereka, maka aku menjadi pionirnya. Dan kalau ada 1 orang yang siap bergerak untuk Indonesia, berlelah-lelah ribuan malam, bergerak puluhan tahun, tanpa tepuk tangan, tanpa sorak pujian, maka saatnya setiap member Elite Circle bersumpah. Aku bersumpah pada Allah akan menjadi orang yang berkontribusi bagi Indonesia itu. Itulah sahabat-sahabat semua, sumpah kontribusi pemuda. Kita akan memulainya dengan Elite Circle, kita memulainya dengan global team ini, dan saya ingin semuanya berkembang, bertumbuh menjadi leader masa depan sebagai cara kita berkontribusi rahmatan lil alamin yang kita laporkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Jazakumullah khairan katsir sobat-sobat. Selamat berdinamika, sampai bertemu minggu depan dalam EC Talk, dan sampai bertemu juga dalam koordinasi-koordinasi lainnya bersama para leader di EC Global Team. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang El jangan dulu aktif, kita mau foto bareng dulu Kang El. Kita foto bersama dulu. Terima kasih buat Kang El atas pemaparannya di Sumpah Kontribusi Muda, dan selamat buat 77 teman-teman yang tergabung dalam Global Team. Selamat bertugas. Elite Circle bersama. Terima kasih.